Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, jumpa lagi bareng gua di sini. Kali ini gua akan menceritakan sebuah cerita yang diambil dari sebuah kanal YouTube yang bernama Mawarosa Channel. Kisah ini bercerita tentang dua sahabat, yaitu Jamal dan Harun. Mereka ingin pergi berliburan ke sebuah danau dan menginap di sebuah villa yang angker. Kamarnya pun dihuni oleh sok jurik perempuan. Nah, gimana kisah selanjutnya? Check it out. Awal kisah, Jamal dan Harun berceloteh kalau mereka ingin berlibur karena waktu libur telah tiba. Setelah kompromi, akhirnya mereka pun bersepakat kalau ingin berlibur ke sebuah danau dan ke penginapan di sebuah villa. Cuma ke danau, malamnya kita menginap di villa sambil bakar ikan. Oh, begitu. Boleh, boleh, boleh. Ketika sudah deal dan esokannya mereka akhirnya let's go. Di perjalanan mereka pun teringat kalau hari libur biasanya jalan macet. Jamal pun mempunyai ide kalau ada jalan pintas melewati hutan. Tapi Harun awalnya enggan untuk lewat jalan pintas, sebab jalan itu turunannya terlalu ekstrim dan hutannya pun terlalu sepi. Tapi Jamal meyakinkan kalau iseng-iseng cari suasana baru, ungkapnya. Harun pun setuju. Jalan pintas yang kamu maksud itu turunannya terlalu ekstrim dan harus melewati hutan yang sepi. Gak apa-apalah bro, hitung-hitung nyari suasana baru. Oke deh. Setelah bertemu dengan jalan pintas, Harun pun belok kiri sesuai arahan Jamal. Harun pun langsung tancap gas meski jalannya pun tanah dan berbatu. Benar saja, medannya pun sangat ekstrim dengan tanjakan dan turunan yang menukik. Kecepatan Harun pun melebihi Valentino Rossi di kala balapan MotoGP. Di perjalanan mereka pun bingung karena jalan yang mereka lewati tak kunjung sampai. Akhirnya pucuk dicinta ulang pun tiba. Bertemulah mereka dengan sosok wanita cantik Bohai bin Demplon. Jalan menuju danau. Mereka pun menanyakan perihal jalan menuju danau. Dan si Bohai itu pun memberikan petunjuk untuk dilalui. Tapi emang kada buntung buaya burik. Mereka pun terpesona dengan gadis itu dan terperangah saking terkesimanya. Untung saja nggak pakai ngacai, boy. Masih dalam terkesima, mereka pun langsung tancap gas. Tak lama kemudian mereka pun sampai di danau yang mereka tuju. Tapi mereka heran kenapa danaunya tak berpengunjung. Pemandangannya indah, udaranya sejuk. Tapi tak seperti biasanya. Kenapa danaunya sepi ya? Tak seorang pun ada di sini. Apalagi kalau musim Dikala masih terheran dengan daun sepi itu, sehubung masih pagi, mereka pun sepakat untuk mencari penginapan villa yang terdekat. mumpung masih pagi. Akhirnya mereka pun ngacir. Boleh juga. Di sebelah sana ada penginapan. Kayaknya tempatnya bagus dan murah. Oke, kalau begitu kita nyari penginapan dulu ya. Tak lama berselang, tibalah di sebuah villa asri yang tak jauh dari danau tersebut. Harun pun lantas menanyakan harga kamar kepada petugasnya. Semalam berapa pak? 300.000 pak. Yang lebih murah ada nggak? Oh ada. Sekamar 100.000. Kamarnya di belakang, tempatnya paling pojok, tapi kamar mandinya di luar. Setelah sepakai dengan harga 100.000 per malam, akhirnya mereka pun mendapat kamar. Mereka bersantai di sekitar danau. Sorenya mereka kembali ke penginapan. Gerah juga. Malam pun tiba, tapi sehubung dengan sudah pulang dari danau, akhirnya Jamal pun berniat mandi karena suasana begitu gerah. Akhirnya Jamal pun bergegas menuju kamar mandi yang berada di luar sana.
Setelah tiba di depan pintu kamar mandi, Jamal pun terdiam, sebab ada seorang perempuan sedang mandi sambil bernyanyi. Ternyata masih ada orang yang mandi. Dikala masih terheran-heran, Jamal pun masih menunggu. Sesekali dia mendengarkan nyanyian dilakukan oleh gadis itu. Sementara Harun pun heran, sebab sudah lama Jamal tak kunjung datang. Lama sekali. Akhirnya Harun pun menyusul Jamal karena emang berniat ingin mandi juga. Sesampainya di kamar mandi, Jamal pun malah tertidur sambil ngacai di depan kamar mandi. Sontak Harun pun berinisiatif untuk membangunkannya. Loh, kok malah tidur? Tuh, masih ada orang. Lama banget mandinya. Oh ya? Shh. Bagaimana kalau kita intip? Setelah Jamal memberikan penjelasan, akhirnya mereka pun sepakat untuk mengintip gadis itu yang sedang mandi. Emang aneh bin ajaib, seperti dalam film Dono, apa yang dicari pasti ada. Hai. Akhirnya tangga pun dibawa untuk melaksanakan aksinya. Setelah mereka berusaha payah untuk mengintip, tak sadar kalau tangganya itu sudah rapuh. Dan apa yang terjadi? Gerak! Akhirnya mereka pun jatuh. Sementara perempuan yang dikira mandi ternyata sudah tidak ada di kamar mandi. Kamu ini. Orangnya sudah keluar. Kita kayak orang gak punya kerjaan aja. Sudah, sana mandi. Buruan. Kemudian Jamal pun mandi. Karena untuk menghilangkan rasa takut ketika mandi, Jamal pun mandi sambil bersiul. Setelah selesai mandi, Jamal tak sadar kalau ada sosok jurik nongol di dalam kamar mandi. Jamal pun tak menyadari dan akhirnya Jamal pun pergi. Dan sekarang giliran si Harun. Tapi entah apa yang ada di benak si Harun. Bukannya mandi, tapi malah dia berjoget-joget di kamar mandi. Tiba-tiba tanpa disadari seorang wanita jurik nongol di dalam bak mandi. Kontan saja si Harun shock dan ketakutan. Alhasil digunakanlah jurus langkah 1000. Wacau! Harun pun lari seperti orang yang kebingungan. Sesampainya bertemu Jamal, Harun pun bercerita kalau di kamar mandi itu berhantu. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk meninggalkan villa itu, apapun alasannya. Masa sih? Pokoknya kita harus segera meninggalkan tempat ini. Sekarang juga. Loh, bakar ikannya gak ada bakar-bakaran. Kemasi barang-barang bawaan. Kita langsung pulang. Demikianlah akhirnya Jamal dan Harun tak jadi menginap. Mereka tidak tahu ternyata beberapa bulan lalu terjadi pembunuhan terhadap wanita di kamar mandi penginapan itu. Rupanya arwah perempuan itu masih berada di dalam kamar mandi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu video-video selanjutnya dengan alur cerita yang seru. Wassalam.